Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam suara pengembalaan hamba-hamba Tuhan GKI Karawaci. Hari ini kita akan merenungkan dengan satu tema, bagaimana menghadapi penganiayaan. Mari kita akan lihat di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 ini adalah satu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk mempersiapkan murid-muridnya jika mereka mengalami satu penganiayaan. Mereka tidak perlu terkejut pada saat mereka dianiaya. Itulah sebabnya dalam Kisah Rasul, ketika murid-muridnya mengalami penganiayaan, mereka sudah siap dan tidak terkejut. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga sudah siap jikalau penganiayaan itu menimpa diri kita? Ada orang Kristen yang tidak siap ketika menghadapi penganiayaan. Jangankan penganiayaan, kesulitan saja mereka sudah tidak siap. Mereka berpikir bahwa ketika mereka menjadi Kristen, maka segala sesuatu akan berjalan dengan lancar. Mereka pikir menjadi Kristen tidak akan sakit, menjadi Kristen tidak akan rugi di dalam dagang, tidak akan susah. Tapi setelah mereka menjadi Kristen, ternyata mereka mengalami hal-hal yang buruk tadi. Akibatnya mereka meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan baru saja mau memberikan kekuatan menanggung kesusahan itu, tetapi mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena selama ini dia tidak dipersiapkan menghadapi hal-hal itu. Mereka hanya diajarkan mengenai berkat, kesehatan, kekayaan, keberhasilan, namun tidak diajarkan kekuatan di dalam kelemahan, penghiburan di dalam kesusahan, pengharapan dalam keputusasaan. Dan ketika mereka mengalami penganiayaan itu dalam diri mereka ditolak karena mereka adalah orang Kristen, maka dia pun berpindah agama. Mengapa? Karena tidak dipersiapkan, sehingga terkejut ketika datang penganiayaan. Tuhan Yesus berharap supaya murid-murid tidak terkejut apabila penganiayaan itu datang, maka mereka dipersiapkan terlebih dahulu. Bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan mereka? Apakah Tuhan Yesus kemudian mempersiapkan mereka dengan cara menganiaya mereka? Tentu saja tidak. Tuhan mempersiapkan mereka dengan dasar teologi dan mengajarkan kepada mereka penyebab mereka dianiaya. Jikalau mereka tahu penyebabnya mereka dianiaya, maka mereka akan sangat siap menghadapi penganiayaan. Apakah yang Tuhan Yesus ajarkan agar mereka siap menghadapi penganiayaan? Kita lihat di dalam ayat yang ke-18 tadi, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Saudara, hal ini perlu diingat ketika murid-muridnya dibenci oleh dunia, adalah bahwa dunia itu terlebih dahulu sudah membenci Tuhan Yesus. Dunia ini adalah orang-orang yang di luar Kristus dengan segala perbuatan jahat mereka. Kita melihat bahwa gereja banyak dibenci oleh dunia ini. Bukan hanya gereja di Cina, tapi juga di Indonesia, di mana sudah banyak gereja ditutup. Aneh bukan? Gereja tidak berbuat jahat, tetapi disuruh tutup.
Sedangkan panti pijat, tempat-tempat judi yang sudah terang-terangan berbuat jahat tidak ditutup. Namun inilah kenyataannya bahwa dunia membenci pengikut-pengikut Kristus. Apakah yang harus kita ingat ketika dunia ini membenci kita? Tuhan Yesus mengatakan, ingatlah bahwa mereka pun telah membenci aku. Kita adalah satu dengan Kristus. Sehingga wajar jika kita saat ini dibenci oleh dunia, sebab dahulu pun Tuhan Yesus telah dibenci. Tuhan Yesus banyak dibenci tanpa alasan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan saat ini pun banyak orang Kristen juga mengalami kebencian itu. Mengapa mereka membenci pengikut-pengikut Kristus? Alasan yang paling utama adalah mereka membenci Yesus. Dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Pengikut-pengikut Kristus dibenci oleh dunia. Mengapa? Karena orang Kristen satu dengan Tuhan Yesus. Dan alasan lain adalah pengikut-pengikut Yesus tidak seperti orang dunia ini. Kita dianiaya oleh karena kebenaran. Kita dianiaya, dibenci bukan karena sifat buruk kita, tapi oleh karena kebenaran. Dan orang Kristen, orang benar, dianiaya karena mereka berbeda dengan dunia ini. Sebagai orang benar itu ada, itu menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang-orang yang tidak benar. Orang yang kudus membuat orang-orang yang berdosa tidak nyaman, sehingga membuat orang-orang yang berdosa bernafsu untuk menganiaya orang benar dan orang kudus. Mengapa orang Kristen dianiaya? Padahal orang Kristen tidak berbuat jahat, tidak mengganggu orang lain. Orang Kristen dianiaya karena dunia melihat adanya perbedaan antara mereka dengan orang Kristen, sehingga mereka ingin agar orang Kristen jauh-jauh dari mereka. Inilah yang terjadi atas orang benar. Dan saudara pun akan mengikuti jejak Tuhan Yesus ini. Dibenci oleh dunia, diejek, dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat, karena hidup saudara yang benar. Oleh karena itu, ketika kita melakukan yang benar, maka kita dianiaya. Dan ini berarti kita sudah serupa dengan Kristus di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Makanya kita dianiaya. Dan dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika kita dianiaya, karena Tuhan Yesus itu terlebih dahulu dianiaya oleh mereka. Berbahagialah setiap kita yang dianiaya oleh karena kebenaran. Kita sudah berjalan di jalan yang benar. Kita sudah mengikut Kristus dan kita sudah serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.